Selamat sore sobat rumah GWF. Kembali lagi dengan saya Deriana. Kali ini saya akan meliput tentang rumput odot di musim kemarau nih. Ini rumput odot saya dan tentunya sering saya liput. Dan sana itu kandang domba saya tuh. Musim kemarau itu mempengaruhi untuk rumput odot. Pertumbuhan produksi itu agak lambat gitu kan. Biasanya kalau misalkan musim hujan, saya itu panen sekitar 30 harian. Tapi untuk musim kemarau itu bisa nyampai 50 hari bahkan 60 hari untuk musim kemarau ya. Dan ini sekitar berapa hari ya? Ini 16 hari. Berarti 2 minggu lebih nih. Ini 12 hari baru tumbuhnya segini nih. 12 hari berapa tadi tuh? 16 harian baru tumbuhnya segini nih. Tapi ini sih pengambilan rumput odotnya. Kalau misalkan sahabat rumah GWF pernah lihat video saya sebelumnya, ini pengambilannya dari dasar banget, bahkan dicangkul. Ini karena usia udah 2 tahun, jadi saya pembaharuan si rumput odot ini, supaya si rumput odot ini nanti biar tumbuh maksimal kembali, jadi biar super lagi. Dan ini 2 minggu. Oke. Seperti ini. Itu masih berapa ya usianya? Sekitar 4 minggu lah itu. Jadi sekitar sebulanan sekarang, kurang lebih. Kalau yang di ujung sana. Dan kemarin saya juga coba-coba ya pas waktu musim kemarau. Ini kan udah jarang hujan juga. Coba tanam bibit dan si pertumbuhannya seperti ini. Oke, yang Jaja bisa cek sini. Nah ini saya tanam sekitar 1 minggu, 1 minggu lebih, ya sekitar segituan, 1 minggu lebihan ini, 1 minggu lebihan. Dan ini saya tanamnya eksperimen ya, ditidurin tuh. Tapi kalau ditidurin itu jangan terlalu dalam, nanti si tanahnya ditumpuk, si ininya ketutup banget. Ini cuman hanya sekedar ditutup sedikit saja sama tanah, dan tumbuhnya seperti ini. Ini udah muncul tunas tuh. 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Dan ini posisi yang udah diberdirikan. Kalau diberdirikan ini nih, aduh, mana ya? Ini udah ketutup nih. Nah ini. Ini sama barengan sama yang ditidurin tadi. Nah, ini yang diberdirikan miring. Ini udah tumbuh juga tuh. Ini udah tumbuh juga. Nah, ini bibit tua ya. Ini sekitar 9 bulanan lah. 9 bulanan. Dan di musim kemarau, kalau di tempat saya, musim kemarau itu tetap tumbuh. Tapi kalau musim kemarau saya sarankan bibit yang lebih tua gitu. Dan ada lagi yang sering saya liput itu dari tunas dasar ataupun dari akar. Itu insya Allah kalau dari akar lebih terjamin, lebih bagus si pertumbuhannya. Kalau bibitnya mungkin bisa cek sebelah sini. Ini si bibitnya nih. Ini nih bibitnya nih. Ini bibitnya. Ini udah tua banget, asli tua. Ini bibit rumput odotnya. Kalau tua gini, kalau musim kemarau itu lebih tahan, lebih kuat. Cuman ada perbedaan ya. Kalau kita menanam di musim kemarau dan juga di musim hujan. Kalau musim kemarau itu kita lebih lambat tumbuhnya. Jadi si bibit ini lebih lambat nih tumbuhnya kalau tanam musim kemarau, beda sama musim hujan. Terkecuali walaupun musim kemarau tapi disiram terus ya, itu insya Allah tuh bisa cepat juga pertumbuhannya. Kalau saya sih dulu dari usia tanam sampai panen itu sekitar 3 bulanan, kurang lebih sekitar 3 bulanan dari tanam sampai ke panen. Itu rumput odot sana tuh. Dan sana juga masih rumput odot juga. Oke.
Oke, ini Kang ada yang nggak kelihatan ini si bibit. Oke, saya tuh eksperimen ya sebenarnya kemarin itu pengen tahu nih tanam di musim kemarau. Ya cuman nanam 4 berarti ya 4 batang. Ini udah ketutup nih. Ini malah bagus nih tuh lihat. Oh, ini. Oh. Oh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. Ini lebih mantap ini. Tapi bibitnya tua banget. Ini asli tua. Lihat ini tua. Tua banget sama yang pernah saya kasih lihat barusan itu. Ini bibitnya tua banget. Dan di musim kemarau si rumput odot juga tumbuh gitu kan. Tapi ya gitu, agak lambat. Jadi sebelum tanam itu saya sarankan sisi lahannya itu diolah dulu. Sebelum diolah itu disemprot dulu tuh si rumput liarnya disemprot. Jadi dimatikan. Setelah dimatikan terus nanti diolah lahannya. Kalau saya kan dikasih bedengan seperti ini. Nah udah siap baru ditanam bibit. Kalau udah ditanam bibit terus dipupuk. Pempukan itu paling saya sekitar 3 minggu setelah tanam. Lebih bagus itu pakai pupuk kandang. Dan kemarin tuh ini habis dicangkul, jadi diambil tunas dasar si bibitnya. Dan dari pengambilan bibit tunas dasar itu ada sisa. Kalau orang Sunda ataupun orang daerah kami itu nyebutnya itu bodogol. Bodogol odot. Dan ini yang tumbuh. Nah yang ini nih, yang tumbuh ini tuh sebenarnya bukan tanam dari dulu tuh, enggak. Ini baru kemarin sama kayak ini juga. Ini yang saya liput tadi nih. Ini nih. Ini. Tapi si bodogol ini lebih cepat pertumbuhannya. Ya, cuman kemarin tuh saya pernah ngeliput juga kalau harganya si bodogol itu di angka 2.000 per kilo kalau sekarang. Karena lebih cepat tumbuhnya. Kalau bodogol tuh kayak gini nih. Kan dari bodogol. Wow, ini udah tuh. Udah susah deh ambil. Udah menyatu sama tanah si bodogol ini. Aduh, gimana ya? Nah gini, ini kan bodogol tuh. Oke, ini bodogol. Ini bekas ataupun sisa-sisa. Oh, sisa pengambilan bibit ini saya taruh di gini. Udah dibuang-buang gitu. Nanti tumbuh lagi. Yang kayak gini-gini. Oke, kayak gini. Ini mananya? Masih bodogol. Udah susah ini mah, udah ketutup. Udah susah. Ini kan sekitar sini ada nih. Ini kan yang agak lambat. Ini nih. Ini tuh bodogol tuh kayak gini. Jadi ini bekas sisa pengambilan bibit tunas dasar. Nah pengambilan itu pakai cangkul dia, pakai cangkul. Jadi ini sisa-sisanya. Kalau misalkan kita taruh gini aja nih udah jadi. Taruh biarin aja gini. Nah ini. Nah, ini nanti biar lebih banyak. Kita taruh gini aja. Ini lebih mantap nih intinya. Ini kalau jual saya 2.000 per kilo. Asli, saya jual 2.000 per kilo kalau ini. Ini bodogol ini. Ini lebih cepat ini dibandingkan batang biasa. Cuman lebih berat, harus ada ke bawah tanahnya dikit tuh. Ini 2.000 per kilo. Saya yakin ini lebih cepat tumbuh juga ya. Lebih cepat tumbuh. Tanamnya kayak gini. Cuman gini. Nah ini kan sisa-sisa tuh. Oh, ini banyak banget. Oh. Jadi kita taruh gini. Baru nanti kita timbun sedikit pakai tanah. Dan insya Allah itu lebih bagus. Di rumput odot saya masih ke sana juga, di ujung lah pokoknya. Banyakin tanam rumput odot kalau misalkan ingin memperbanyak si ternak dombanya.
Kalau pertanian rumput odot ini sebenarnya sangat simpel sekali, gak seperti tani sayur kayak gini nih. Harga kacang ini nih, kacang nih Kang, ini kalau tanaman kacang kayak gini kan sayur-sayuran kita perlu perawatannya ya luar biasa. Di samping perawatan, biaya yang dikeluarin juga luar biasa, dan harganya juga gak nentu. Kalau kacang panjang hari ini sekitar 4.000 ya, 4.000 rupiah lah kurang lebih. Mungkin itu saja ya sahabat rumah GWF terkait tentang rumput odot di musim kemarau, dan juga penjelasan terkait tentang bibit si rumput odot dengan riset sederhana saya, eksperimen dengan bibit-bibit yang sudah saya tanam. Ternyata walaupun musim kemarau itu masih tetap tumbuh. Oke, salam sukses untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Panjang umur pertanian. Terima kasih.